Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati, mungkin kita masih agak kurang familiar gitu ya dengan istilah penyakit osteogenesis imperfecta. Ini penyakit apa ya? Nah, ini adalah penyakit yang berkaitan dengan kesehatan tulang. Karena ini sifatnya genetik atau keturunan dan kondisi dari tulangnya ini sendiri katanya ini mudah rapuh gitu ya, mudah patah dan bentuknya tidak normal. Jadi kayak kena benturan sedikit aja bisa patah seperti itu. Ini ngeri banget ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya apa sih yang menyebabkan osteogenesis imperfecta dan bagaimana cara mengatasinya? Apakah memang bisa benar-benar sembuh seperti itu? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya, seputar osteogenesis imperfecta. Nah, kalau kita ngomongin tentang tulang gitu ya secara umum gitu ya, memang baik bagi kita untuk menjaga kesehatan tulang kita. Karena kalau nggak dijaga ya nanti nggak sehat gitu ya. Jadi mudah sakit tulangnya dan lain sebagainya. Nah, makanya kita harus menjaga kesehatan tulang kita. Salah satunya pasti kita tahu kalau ngomongin kesehatan adalah berolahraga. Nah, olahraga apa saja sih yang baik untuk kesehatan tulang? Kita akan bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama, jalan kaki. Siapa coba di sekarang yang suka berjalan kaki gitu ya? Apalagi kalau di masa pandemi nih gitu ya, dimana mungkin kita sekarang wah banyakkan di rumah nih, akhirnya mager, akhirnya rebahan, nggak bisa kemana-mana, akhirnya cuma duduk atau depan TV atau depan laptop aja seperti itu. Padahal Anda tetap harus menjaga kesehatan tulang Anda, salah satunya dengan jalan kaki. Kenapa? Karena jalan kaki ini ternyata manfaatnya banyak sekali kalau kita ngomongin tentang kesehatan tulang. Karena kan dengan berjalan kaki ini akan menopang seluruh beban tubuh seperti itu ya. Sudahlah murah dan baik untuk kesehatan tulang kita. Jadi kalau Anda masih ada waktu di rumah, nggak usah jauh-jauh kemana-mana gitu ya, di sekitar komplek aja Anda berjalan kaki ya. Oke, kita lanjut olahraga yang kedua, jogging. Siapa dari Anda yang suka dengan jogging gitu ya? Kalau tadi jalan kaki gitu ya, ini mungkin agak lebih cepat sedikit. Jogging, kayaknya jogging ini adalah satu istilah olahraga yang udah umum banget gitu ya, dan pastinya sangat mudah dilakukan. Jadi nggak perlu jauh-jauh juga kayak jalan kaki tadi ya, cukup di sekitaran kompleks dan pastinya tetap prokes seperti itu. Karena jogging ini ya tadi seperti jalan kaki juga murah dan simpel untuk dilakukan dan ternyata manfaatnya banyak sekali, terutama kalau kita ngomongin tentang kesehatan tulang ya. Oke, kita lanjut olahraga yang selanjutnya. Yoga. Wah, yoga ini menjadi salah satu yang olahraga yang cukup happening juga ya kalau kita ngomongin tentang yoga di masa pandemi ini sendiri. Nah, ternyata selain untuk menenangkan diri, being mindful gitu ya, ternyata yoga juga ini baik manfaatnya untuk kesehatan tulang kita. Jadi tidak hanya ngomongin tentang relaksasi dan lain sebagainya, tapi ternyata yoga juga baik untuk kesehatan tulang kita. Kan ada tuh ada gerakan-gerakan gitu ya, dari beberapa gerakan yoga yang bisa berdampak baik pada kesehatan tulang kita. Oke, kita lanjut olahraga yang selanjutnya. Kalistenik. Nah, mungkin banyak dari kita yang nggak sadar gitu ya. Apa sih kalistenik itu? Padahal sebenarnya mungkin kita sering ngelakuinnya, tapi kita nggak ngerti ternyata itu adalah istilahnya kalistenik gitu ya. Jadi simpelnya dia adalah olahraga dengan melakukan menahan beban berat kita sendiri seperti itu. Nah, dengan olahraga yang berjenis kalistenik ini sendiri, ini bisa membuat tulang kita, sendi kita, otot kita ini menjadi lebih kuat. Nah, ini juga simpel bisa dilakukan gitu ya. Oke, kita lihat olahraga yang terakhir. Bersepeda, ayo tunjuk tangan siapa yang masa pandemi ini sering bersepeda gitu ya. Nah, ini kan bersepeda kalau kita lihat menjadi salah satu olahraga, kan ada 3 jenis ya, olahraga prestasi, sehat, dan rekreasi. Nah, mungkin bersepeda ini menjadi salah satu yang rekreasi dan ternyata tidak hanya untuk fun aja, tidak hanya viral-viralan aja, tidak hanya trending-trendingan aja ngomongin olahraga sepeda. Ternyata olahraga bersepeda ini kan kita goes gitu ya. Jadi kita goes, tangan kita juga harus megangin stang gitu. Nah, ini ternyata baik untuk kesehatan tulang kita. Jadi kalau Anda yang bersepeda cuma fun-funan aja, ternyata ada manfaatnya juga untuk kesehatan. Salah satunya adalah kesehatan tulang di tubuh kita. Oke, itu dia tadi beberapa olahraga yang katanya baik untuk kesehatan tulang dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa jenis olahraga yang ini baik gitu untuk kesehatan tulang kita seperti itu. Nah, untuk membahasnya kalau kita ngomongin tentang olahraga udah deh pasti kita langsung wah ini pasti ke Dokter Michael, iyalah ini ahlinya gitu ya. Kita langsung sapa ada Dokter Michael Triangto SPKO, spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi Dokter Michael, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden. Wah, Kabar saya baik-baik saja. Semoga semua Mas Raden dan teman-teman juga dalam keadaan sehat ya. amin, amin. Ini pagi-pagi udah ketemu Dokter Michael ngomongin olahraga segar. Dokter Michaelnya juga segar, ganteng juga, pakai jas dan dasi luar biasa nih. Oke, Dokter Michael hari ini kita akan membahas beberapa olahraga yang baik untuk kesehatan tulang. Memang kan kalau ngomongin tulang penting ya dok ya untuk ya menopang tubuh kita, menahan berat beban tubuh kita dan lain sebagainya gitu. Nah kita perlu juga nih mungkin selama pandemi ini jarang berolahraga gitu ya, tulangnya kadang-kadang pegel-pegel atau lagi WFA kadang-kadang posisinya nggak benar postur tubuhnya. Nah penting untuk kita menjaga kesehatan tulang kita nih dok. Kita lihat yang pertama adalah jalan kaki dok. Nah jalan kaki ini apakah tulangnya hanya untuk kesehatan tulang kaki aja atau sebenarnya dia bisa berdampak besar ke tulang seluruh tubuh ini dokter Michael? Baik, pada prinsipnya kita harus tahu dulu kenapa olahraga itu berdampak positif pada kesehatan tulang. Yang pertama adalah dengan bergerak pada saat kita berolahraga, maka kita akan menggerakkan tulang-tulang kita. Dan untuk kesehatan tulang, kita membutuhkan tekanan pada sumbu-sumbu tulang panjang tadi. Ya, jadi sumbu panjang tulang tadi itu harus mendapatkan tekanan. Dan dengan gerakan-gerakan tadi tidak hanya tulang, tapi juga sendi dan juga otot juga akan mendapatkan manfaat. Nah, di sini Mas Raden memilihkan jalan kaki. Pada hakikatnya memang seperti yang lalu-lalu saya katakan bahwa manusia yang sehat pada hakikatnya harus mampu memobilisasi dirinya sendiri dengan jalan kaki. Jadi ini adalah indikator bahwa kita sehat. Nah, bagaimana kita mengaktifkan itu? Ya kita buat dalam suatu program jalan kakinya sehingga mendapatkan tekanan. Nah, tapi tadi Mas Ryan sudah singgung, apakah cuma kakinya saja? Iya, ini sebagian besar pada kaki, tapi kita tetap mendapatkan keuntungan untuk gerakan-gerakan pada otot-ototnya. Ya. Pada bagian tubuh yang lain, nah dengan demikian kita perlu melengkapi dengan program yang lain. Ya, nanti kita bicarakan sekaligus. Terima kasih. Oke ya, harus dilengkapi dengan yang lainnya selain jalan kaki nih ya. Oke, yang selanjutnya setelah jalan kaki ini agak sedikit ngebut dikit jogging nih dok. Ini kayaknya salah satu olahraga yang wah ini viral banget ya, maksudnya dari tidak lekang oleh waktu gitu ya. Mungkin pas weekend pagi-pagi ini banyak yang jogging-jogging di taman-taman seperti itu. Nah manfaat jogging untuk kesehatan tulang seperti apa ini dokter Michael? Baik, berbeda dengan jalan kaki, jogging ini dianggap sebagai olahraga. Kalau jalan kaki dianggap tidak. Gitu. Padahal itu juga masuk untuk dikategorikan olahraga selama memiliki program yang jelas. Nah, kalau sudah jogging, berarti intensitas kita lebih tinggi dibandingkan dengan jalan kaki. Dan diharapkan juga memberikan tekanan-tekanan pada sumbu-sumbu pada tulangnya. Ya, sehingga mendapatkan pressure dan menggerakkan sendi-sendi tadi sehingga segala sesuatu diharapkan dapat berjalan berfungsi sebagaimana harusnya. Ya. Dan tetap ya meskipun lebih intens latihannya, namun gerakan-gerakan tubuh bagian atas relatif minimal. Ya, dengan demikian kita harus perhatikan ya para pemirsa perlu menambah apakah pada saat jalan maupun pada saat jogging harus menambah dengan jenis latihan lain yang nanti akan Mas Raden bahas selanjutnya. Terima kasih.
Ini saling berhubung, luar biasa nih jawaban Dokter Michael ya. Dari jalan kaki berhubung ke jogging dan nanti akan juga berhubung ke olahraga yang selanjutnya. Oke Dok, yang juga banyak sering kita dengar adalah yoga nih Dok. Dan kalau kita ngomongin yoga kan biasanya orang berpikirnya ya hanya sebatas pada relaksasi gitu ya, mindfulness, apa ya, pernapasan dan lain sebagainya. Ternyata kok ada beberapa artikel atau memang benar adanya yoga ini menjadi salah satu olahraga yang bisa atau baik manfaatnya untuk kesehatan tulang ini, Dokter Michael. Nah, kita tahu yoga itu banyak sekali manfaatnya dan banyak jenis-jenis gerakannya. Ya. Dan tidak hanya untuk tubuh bagian bawah, tapi juga melatih tubuh bagian atas. Ya. Jadi apakah gerakan-gerakannya itu menggunakan kedua tangan, kedua lengan, dan sebagainya, hal ini akan membuat balance. Ya, jadi bila mana sudah jogging, itu boleh digabungkan dengan yoga. Ya, dan dengan demikian ada pembebanan dari tulang untuk tubuh yang tidak terlatih sebelumnya. Sebelum saya lupa, pada saat berjalan, bila mana ada yang merasakan bahwa itu sebagai sesuatu olahraga yang ringan sekali, boleh membawa beban. Mulai dari botol air di kedua tangan, dibawa berjalan, ataupun dengan pemberat, misalnya rompi dengan pemberat dan sebagainya. Kira-kira begitu. Silakan. Oke. Jadi ada tambahan beban gitu ya, entah botol berisi air atau rompi dengan pemberat gitu ya Dok ya, manfaatnya bisa lebih baik gitu ya. Oke Dok, kita lanjut. Nah ini mungkin yang selanjutnya ini sering kita lakukan tapi kita nggak tahu kalau ternyata istilahnya ada kalistenik gitu ya Dok ya. Mungkin untuk orang awam ya udah yang pokoknya gerak aja gitu kan. Yang penting gerak dulu tapi nggak tahu istilahnya. Nah kalistenik ini yang seperti apa dan manfaatnya untuk tulang ini seperti apa ini Dokter Michael? Baik. Kalistenik adalah jenis latihan yang menggunakan berat badan sendiri sebagai beban. Jadi masyarakat pasti sudah tahu ya yang namanya sit up, push up, pull up, crunch ya, dan itu kalau secara umum kita sebutnya sebagai kalistenik. Nah, inilah yang akan melakukan pemerataan. Nah, dari gambar kalistenik ini diantaranya adalah gerakan push up, berarti kita kalau tadi jalan dengan jogging ataupun yoga juga terlihat kita melatih tungkainya ya. Tulang-tulang di daerah tungkai atas maupun tungkai bawah mengalami tekanan, tapi lengannya tidak ya, tangannya tidak. Nah, dengan latihan seperti ini maka kita melakukan pemerataan tekanan dan kita bisa pilihkan bagian mana lagi yang belum dilatih ya, tubuh tertentu namun secara menyeluruh sehingga nilai kesehatan itu menjadi lebih optimal. Ya. Namun kembali lagi harus dibatasi sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Tidak harus selalu push up itu di lantai. Push up itu bisa mulai di dinding bagi para pemula sampai bisa turun ke meja ataupun ke sofa seperti yang Mas Raden pakai saat ini. Baru boleh dilanjutkan ke lantai. Dengan demikian, secara bertahap kita tingkatkan sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing individu. Kira-kira begitu, Mas. Oke, berarti harus disesuaikan. Kalau agak berat mungkin ya ada yang sedikit overweight gitu ya, dari dinding dulu nanti menurun-nurun akhirnya ke lantai gitu ya. Bagus sekali. Oke Dok, yang terakhir Dok. Setelah kita ngomongin kalistenik, olahraga yang selanjutnya ini yang ini nomor satu kayaknya happening selama masa pandemi Dok, bersepeda. Manfaatnya untuk kesehatan tulang gimana ini Dokter Michael? Ya, bersepeda adalah olahraga yang bisa dijadikan santai, bisa dibikin serius, dan juga bahkan kita bisa keluar daripada lingkungan kita yang mengungkung kita, terutama seperti saat ini. Gitu ya, sehingga ada unsur rekreasinya juga. Nah, hal seperti ini penting ya karena kesehatan itu bukan kesehatan hanya tulangnya saja, sendinya saja, ototnya saja, tapi juga seperti yoga ya harus ada ketenangan jiwa dan kebahagiaan. Namun ada satu hal yang saya ingin soroti dari bersepeda.
bersepeda ini dapat dilakukan bagi para penderita penyakit atau mengalami keterbatasan fisik sehingga tidak dapat melakukan 4 latihan sebelumnya. Misalnya saja orang yang obes, ya, atau yang benar-benar sulit untuk bergerak. Atau saya tidak obes, tapi lutut saya sakit sehingga untuk berjalan, untuk berdiri saja sakit. Bagaimana? Selalu ada penyelesaiannya dan dapat kita lakukan di antaranya dengan bersepeda. Dok, saya keseimbangannya tidak bagus, saya khawatir, atau ayah saya ini sudah berumur 80 tahun, tulangnya katanya kurang baik, nah ini perlu latihan, tapi kalau pakai sepeda nanti siapa yang... Nah, pakai sepeda yang statis. Dengan demikian, sepeda itu ada banyak jenisnya. Ya, bahkan yang statis pun ada banyak jenisnya. Nah, kita bisa pilihkan yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan dari masing-masing individu. Dengan demikian, nilai kesehatan itu dapat diperoleh bagi semua individu. Tentunya untuk mendapatkan kesehatan adalah hak setiap orang di negara ini. Begitu kira-kira, Mas. Oke, jadi intinya harus tetap disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan jangan lupa juga untuk konsultasi ke dokter spesialis kedokteran olahraga gitu ya, Dok ya, supaya tidak melebihi kemampuan tubuhnya. Niatnya kan mau sehat, bukan malah mau kolaps gitu ya, Dok ya. Baik, terima kasih Dr. Michael Triangto SPKO, spesialis kedokteran olahraga sudah berbagi bersama kita pagi hari ini. Semoga kita sehat-sehat terus, tulang kita sehat dan pandemi ini segera usai gitu ya, Dok ya. Terima kasih sekali lagi Dr. Michael dan salam untuk keluarga di rumah, Dok. Terima kasih, selamat pagi Dr. Michael. Terima kasih, Mas Raden. Terima kasih kembali. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, osteogenesis imperfecta. Kok masih agak asing ya istilahnya gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa yang tahu kondisinya, cuman kita nggak ngerti istilahnya ini osteogenesis imperfecta seperti itu ya. Nah, bagi Anda nanti yang sudah tahu, oh ternyata penyakit ini yang seperti ini, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Stisi Benedikta, MCAT Clean SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi Omni Hospital Pulau Mas. Selamat pagi, Dr. Stisi. Oke, sepertinya kita masih mengalami kendala untuk audio bersama dengan Dr. Stisi. Kita akan mencoba kembali menghubungi Dr. Stisi. Nah, kalau kita ngomongin tentang kesehatan tulang gitu ya, ini menjadi sangat penting sekali bagi kita untuk menjaga kesehatan tulang karena ya kalau tulang kita nggak sehat gitu ya, ya kita bisa-bisa nggak bisa menopang tubuh kita gitu ya. Sama dijelaskan oleh Dr. Michael tadi di segmen sebelumnya bahwasanya peran tulang ini menjadi sangat penting gitu ya. Karena banyak sekali kelainan yang terjadi pada tulang di tubuh kita yang akhirnya bisa berdampak pada kesehatan kita seperti itu. Nah, mungkin salah satunya adalah osteogenesis imperfecta. Tapi saya belum tahu nih, nanti akan kita tanyakan ke Dr. Stisi ya, apakah orang-orang dengan osteogenesis imperfecta ini bisa melakukan olahraga atau tidak. Kan katanya osteogenesis imperfecta ini tulangnya rapuh, mudah patah seperti itu. Kita akan mencoba kembali menghubungi Dr. Stisi. Halo, Dok. Halo, selamat pagi Dr. Stisi. Dr. Stisi bisa mendengar suara saya, Dok? Oke, sepertinya ini masih terkendala di audio bersama Dr. Stisi. Kita akan mencoba kembali menghubungi. Nah, kalau kita berbicara tentang kesehatan tulang gitu ya, memang salah satu penyakit yang
sangat mengerikan sekali gitu. Kalau sebenarnya saya juga agak jarang gitu mendengar istilah atau tahu istilah osteogenesis imperfecta. Ternyata ini kondisinya adalah tulangnya itu sangat mudah patah gitu ya, karena rapuh. Bahkan untuk kayak benturan kecil aja nih pemirsa itu bisa menyebabkan tulangnya patah. Jadi memang ini katanya adalah satu penyakit keturunan. Nanti kita akan tanyakan ke dokter Stisi ya, apakah memang kondisinya ini berasal dari keturunan seperti itu. Jadi kalau keturunan kan agak serem juga ya, maksudnya kalau orang tua kita atau keluarga kita sebelum-sebelum kita gitu ya, kakak nenek punya riwayat osteogenesis imperfecta, apakah nantinya juga akan berlanjut seperti itu. Nah memang ya bagi kita memang penting kalau kita ngomongin untuk generasi-generasi ke depan adalah bagaimana cara kita menjaga kesehatan tulang. Ya banyak ya supaya tidak terjadi osteogenesis imperfecta. Banyak hal yang bisa kita lakukan deh untuk menjaga kesehatan tulang kita. Salah satunya adalah olahraga gitu ya. Olahraganya pun bisa beberapa jenis olahraga yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Michael gitu ya di sesi sebelumnya. Bagaimana kemudian olahraga-olahraga ini bisa membuat kesehatan tulang kita menjadi lebih baik. Apakah kemudian dengan jalan kaki, jogging, yoga, kalistenik dan juga bersepeda supaya tulang kita tetap sehat seperti itu ya. Dan kita akan mencoba menghubungi lagi Dr. Stisi. Halo Dok, selamat pagi. Halo Dokter Stisi. Baik, ini sepertinya belum terhubung dengan Dokter Stisi. Kita akan mencoba kembali menghubungi nanti setelah jeda ya pemirsa. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini osteogenesis imperfecta. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Telah tersambung sama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Stisi Benedikta MCAT Clean SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Omni Hospital Pulau Mas. Selamat pagi, Dr. Stisi. Halo, pagi. Oke Dok, tadi kita terkendala sinyal, sekarang kita akan mencoba melanjutkan ya Dok ya. Semoga berjalan dengan lancar gitu. Dok, yang kita mau sebelum membahas osteogenesis imperfecta, kita mau tahu dulu dong Dok, preview secara singkat tentang apa itu tulang dan manfaat atau fungsinya dalam tubuh kita seperti apa. Oke, kalau tulang itu sebenarnya merupakan suatu jaringan juga ya, jadi jaringan yang tapi jaringan keras. Fungsinya itu dia sebenarnya ada dua fungsi utama. Jadi pertama dia sebagai struktur yang kita tahu rangka tubuh kita itu sendiri dia kan dibentuk oleh tulang. Terus kemudian melindungi organ-organ vital kayak misalnya otak, kemudian jantung, organ-organ perut dan lain-lain sebagainya. Terus kemudian juga dia sebagai fungsi lokomotor, jadi tempat untuk menempelnya otot yang akan untuk bergerak. Sedangkan organ sendiri itu juga dia, tulang itu juga berfungsi sebagai organ. Jadi di mana dia bisa memproduksi sel-sel darah sebenarnya dan juga sebagai organ penyimpanan dari mineral-mineral tubuh. Oh, oke. Jadi perannya sangat penting sekali gitu ya Dok ya. Nah, kalau kita berbicara tentang tulang kan, maksudnya kayak kita secara umum orang bukan tenaga kesehatan gitu ya, bukan orang medis Dok. Kan dari anak-anak kan cuma segini tingginya, terus dewasa tinggi banget. Berarti kan ada pertumbuhan tulang di situ. Nah, sebenarnya kapan sih Dok, maksudnya tulang itu terbentuk secara sempurna gitu, di usia berapa gitu? Jadi tulang itu akan tumbuh terus dari anak-anak hingga selesai masa pertumbuhan. Nah, selesainya itu berbeda-beda nih kadang-kadang. Kalau kita lihat, yang cewek lebih dulu sih tingginya dibanding yang cowok, ya memang kayak gitu. Karena pubertas seseorang itu adalah masa-masa dia lebih cepat tumbuhnya. Jadi pada wanita itu biasanya akan berhentinya itu sekitar 17 tahun, sedangkan pada anak laki-laki itu sekitar 21 tahun. Oke. Nah, berarti kan kemudian dalam masa pertumbuhan maupun setelah masa pertumbuhan gitu ya. Mungkin kalau dalam masa pertumbuhan lebih rentan lagi ya Dok ya. Mungkin berbicara tentang faktor apa saja yang bisa membuat sehat dan membuat sakit gitu dari tulang itu sendiri. Nah, sebenarnya apa saja faktor Dok yang bisa
menyebabkan tulang kita ini sehat atau faktor apa saja juga yang bisa membuat tulang kita menjadi nggak sehat gitu, Dok? Sebenarnya faktor-faktor itu semua dari dalam tubuh ya. Jadi gimana caranya gitu, kita harus mencukupi semua vitamin-vitamin yang memang diperlukan. Jadi jangan sampai seseorang itu bisa kekurangan vitamin D, kalsium itu minimal. Kemudian juga obat-obatan, kadang ada beberapa obat-obatan yang memang bisa mengganggu untuk pertumbuhan tulang. Jadi yang sebaiknya memang obat-obatan yang jangan bisa menimbulkan gangguan tulang pertumbuhannya dan gangguan pertumbuhan, sebaiknya jangan diberikan pada anak-anak yang kemudian tumbuh. Oke. Berarti ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan tulang ini sehat atau tidaknya gitu ya, Dok ya. Nah, kalau kita ngomongin sehat ya baik lah ya, maksudnya semua orang juga mengharapkan itu. Tapi kan harus ada tindakan preventif dari beberapa penyakit yang mungkin bisa mengganggu kesehatan tulang kita. Salah satunya adalah yang kita bahas hari ini, osteogenesis imperfecta seperti itu. Nah, mungkin ini istilah yang asing banget, Dok. Mau nyebutinnya aja kadang-kadang agak susah ya, osteogenesis imperfecta seperti itu. Nah, ini kondisi tulang yang seperti apa ini, Dok? Jadi osteogenesis imperfecta itu sebenarnya dia kalau kita lihat namanya itu, nama lainnya adalah brittle bone. Jadi tulangnya seperti lunak gitu. Nah, dia itu disebabkan karena gangguan dari kekurangan kolagen tipe 1. Gitu. Jadi sebenarnya dia nggak cuma menyerang pada tulang aja sih, tapi semua yang dibentuk dari kolagen tipe 1. Itu bisa dari selain tulang, itu bisa mata, terus ligamen otot, kulit, itu juga bisa diserang oleh osteogenesis imperfecta. Kalau di tulang tandanya gimana? Tulangnya tuh rapuh. Jadi mudah patah gitu. Oke. Rapuh dan mudah patah. Rapuhnya itu seperti apa mudah patahnya? Maksudnya kalau tulangnya kan tadi dokter menyebut tulangnya agak lunak seperti itu ya. Nah, kan kita di pikiran kita mungkin agak relatif ya, lunaknya itu yang seperti apa, rapuhnya seperti apa, dan mudah patahnya seperti apa. Maksudnya kayak orang dengan ketika tabrakan brok gitu kan, itu mungkin bisa patah. Tapi ada yang cuman kayak simple aja, nggak keras, cuman tek, ini bisa patah gitu, Dok. Karena beberapa artikel aku baca juga ada yang kondisinya parah banget, yang cuman benturan kecil aja itu bisa langsung retak gitu kan, Dok. Betul banget. Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien nih, dia mungkin nggak ngapa-ngapain, cuma kayak kesenggol aja, terus tiba-tiba anaknya kok ibunya mungkin pulang atau apa, tiba-tiba anaknya udah bengkok ya, anaknya tuh sakit. Jadi dengan hanya benturan kecil atau hanya force yang kecil itu dia udah bisa patah. Kadang-kadang malah nggak cuma hanya berdiri nih, dia hanya jalannya juga bisa tiba-tiba tulangnya patah dikit gitu. Oke, berarti ini tingkat kerapuhannya dari yang tingkatnya ringan sampai tingkat yang rapuh banget, ini ada tingkatannya berarti ya, Dok ya. Semakin osteogenesis imperfecta ini semakin tidak ditangani dengan baik, kerapuhannya semakin parah gitu, Dok. Jadi gini sebenarnya, osteogenesis imperfecta ini ada beberapa tipe. Yang paling kita tahu sih sebenarnya 4 tipe. Yang paling umum ya. Yang paling lethal itu atau paling menyebabkan paling parah lah itu yang tipe 2. Karena pada tipe 2 ini anak biasanya dia lahir sudah mati, meninggal di dalam kandungan. Gitu. Tapi kalau kita lihat dari lain ada beberapa tipe, jadi tipe 1, 3, 4 itu dia tergantung dari kondisinya. Memang pada tipe-tipe yang lebih tinggi, misalnya tipe 6, 7, 8 itu kita akan melihat keparahan dari dari kecenderungan untuk patahnya. Jadi semakin tinggi tipenya dia semakin berpatah. Oke, semakin tinggi tipenya semakin dia akan mudah patah seperti itu ya, Dok ya. Nah, pertanyaannya kemudian kan nggak, bahasanya apa ya, kalau bahasa orang umumnya tuh ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk langsung terjadi osteogenesis imperfecta. Pasti ada faktor risiko atau penyebabnya kan, Dok, di situ. Nah, apakah apa yang menjadi faktor risiko atau penyebabnya gitu kan? Tadi ada 4 tipe gitu ya. Apakah memiliki penyebab yang berbeda-beda atau sebenarnya sama gitu, Dok? Sebenarnya penyebabnya semua sama, karena adanya gangguan dari kolagen tipe 1 ini, gitu. Jadi adanya mutasi dari kolagen tipe 1 ini. Jadi kalau kita misalnya udah tahu nih riwayat keluarga
misalnya orang tua punya atau tante atau apa yang punya kelainan dengan osteogenesis imperfecta ini, sebaiknya ya jangan menikah dengan yang orang punya kelainan ini juga gitu. Oke. Berarti ini sifatnya herediter ya, Dok, ya? Herediter. Oh, oke. Tapi kalau tadi kan dokter menyebut ini jangan sampai menikah sama-sama punya riwayat. Itulah pentingnya konseling sebelum nikah ya, untuk mengetahui kesehatannya seperti itu. Nah, berarti ketika mungkin satu orang ini punya riwayat gitu kan, tadi dokter menyebut jangan sampai menikah dengan orang yang punya riwayat keluarga juga punya osteogenesis imperfecta. Oke, itu dihindari. Tapi gimana kalau dengan orang yang punya riwayat osteogenesis imperfecta di silsilah keluarganya menikah dengan orang yang tidak memiliki riwayat di keluarganya, silsilah keluarganya tidak ada osteogenesis imperfecta, ini masih bisa terjadi herediter juga nggak ke anak-anaknya kelak ini, Dok? Bisa, tetap ada kemungkinan. Namanya herediter itu kan tetap ada kemungkinan sekitar 50-25% minimal untuk terjadi kondisinya seperti ini. Jadi ya sebaiknya memang prenatal care-nya yang harus dicek dengan benar-benar ya. Apakah ada masalah sebelumnya? Kalau misalnya memang mau lebih pengen tahu lagi, oh ya nanti kira-kira anak saya bakal kena ini atau enggak, ya itu mungkin harus cek DNA-nya dulu gitu. Oke, tetap harus ada pemeriksaan juga untuk cek DNA-nya gitu ya, Dok, ya. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, Dok, maksudnya apakah ada jurnal atau data mungkin dari Riskesdas atau yang lainnya yang menyatakan tentang kasus osteogenesis imperfecta ini, apakah prevalensinya lumayan tinggi atau seperti apa ini, Dok? Apakah sudah ada jurnal atau datanya selama ini, Dok? Kalau di Indonesia saya rasa kita belum banyak penelitiannya ya. Tapi kalau untuk jurnal di luar negeri itu memang sudah ada. Jadi angkanya itu sekitar 1 dibanding 20.000 kelahiran. Jadi sebenarnya cukup jarang sih memang penyakit ini. Jadi orang kok apa ini sakit apa sih nggak jelas mungkin ya kalau banyaknya belum ngerti. Iya. Oke, mungkin kalau di Indonesia jurnalnya belum terlalu banyak, kalau di luar negeri sudah ada lah gitu. Tapi mungkin prevalensinya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau berbicara tentang masalah risikonya tadi kan memang tidak terdefinisi dengan jelas satu segmen tertentu yang mereka pasti akan mengalami kan. Mungkin kalau kita ngomongin penyakit yang lain kan mungkin dari makanan, gaya hidup dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau osteogenesis kan memang tadi belum Dok, alasannya itu penyebabnya atau faktor risikonya karena kelainan gitu. Dan ini kan kelainan bisa terjadi pada siapa saja. Nah, kalau bisa terjadi pada siapa saja, sebenarnya ada nggak maksudnya kelompok tertentu ini yang mereka rentan gitu mengalami osteogenesis? Apakah orang-orang dengan tadi kelainan selain osteogenesis ketika di dalam kandungan atau kehamilan atau seperti apa, Dok? Ada nggak maksudnya kelompok-kelompok tertentu yang dia ini rentan masuk ke golongan rentan mengalami osteogenesis imperfecta, Dok? Enggak sih sebenarnya. Jadi memang nggak ada karena minum obat ini atau apa itu memang enggak, tapi lebih kebanyakan karena herediter aja. Bersifatnya herediter seperti itu. Beberapa penelitian sih bilangnya. Oke, berarti kalau sifatnya herediter ini ya bukan kita melangkahi takdir gitu. Tapi sebenarnya kalau sifatnya herediter berarti ini akan terus-menerus dong, Dok, ke bawahnya ya? Tetap iya, ada kemungkinannya seperti itu. Oke. Berarti kalau semisal nih, Dok, ini ketika ya sudah kita tidak bisa menghindari itu sifatnya herediter atau menurun seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian kan ada banyak sekali penyakit di luar sana, Dok. Ini yang statusnya dia penyakitnya ini bisa disembuhkan secara total gitu ya, mungkin dengan perawatan atau pengobatan yang intensif. Ada juga yang tidak bisa disembuhkan kan karena satu dan lain hal penyebabnya gitu ya, tapi hanya bisa terkontrol, katakanlah seperti diabetes mellitus. Nah, apakah kalau osteogenesis ini sendiri, ini ada penyakit yang bisa disembuhkan secara total atau hanya bisa dikontrol saja atau berdasarkan tipe-tipe yang tadi dokter sebut ada 4, Dok, atau gimana nih? Ini hanya bisa dikontrol sebenarnya. Jadi kalau sembuh secara total itu nggak bisa, karena tetap dia mempunyai kolagen ini yang bermasalah. Jadi akan seumur hidupnya itu dia tulangnya itu rapuh, tetapi tingkatnya ini menurut beberapa textbook dan juga menurut beberapa jurnal setelah lewat masa pubertas, resiko untuk patah tulang ini akan lebih menurun. Jadi lebih sedikit dibandingkan dengan waktu pada anak-anak. Itu. Tapi tetap kita harus
Jadi orang tua ini yang harus dikasih tahu benar-benar bahwa oke, anaknya ini mempunyai kelainan tulangnya rapuh, mudah patah. Jangan sampai dia mungkin kepleset sedikit atau jatuh sedikit, atau kalau udah tahu anaknya bentuknya, misalnya kakinya agak bengkok, segera cari penanganan terdekat. Gitu. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut sampai berubah bentuk, dibiarin terus-menerus karena penanganannya juga jadi lebih sulit. Oke, jadi memang kalau kasusnya mungkin lebih agak menurun ketika melewati masa pubertas atau mungkin menjelang remaja atau dewasa seperti itu. Perlu diperhatikan ketika mungkin masih bayi atau tumbuh kembang gitu. Karena mungkin kalau kita nangkepnya, nalarnya sebagai orang umum adalah orang awam, oh mungkin kalau anak-anak kan tulangnya masih belum terbentuk sempurna gitu ya dok ya. Tadi seperti dokter sebutkan di awal, sampai nanti ada batas di mana proses tumbuh kembangnya selesai baru terbentuk sempurna gitu. Nanti mungkin kita akan tanyakan kenapa, apakah memang berarti anak-anak atau bayi ini menjadi kelompok yang juga rentan untuk harus diperhatikan gitu ya kesehatan tulangnya. Tapi nanti akan kita bahas, kita ada DM Instagram dulu dok, ini dari @diandra90. Dok, sahabat saya beberapa waktu lalu melahirkan anak dengan diagnosis osteogenesis imperfecta, namun hanya bertahan 50 hari. Oh maksudnya anaknya meninggal mungkin ya setelah 50 hari. Nah apakah semua kasus OI, ini mungkin osteogenesis imperfecta ini munculnya dari bayi atau seiring tumbuh kembang? Oh ini baru aja kita bahas nih dok, Diandra, pas banget nih dok. Gimana nih dok? Ya, ini memang dari bayi sebetulnya. Jadi bukan karena seiring berjalannya waktu baru didapat ya. Kelainannya itu sudah sejak dari dia lahir itu sudah ada kelainan. Jadi sejak dalam kandungan pun sudah ada kelainan. Ya mungkin dia tipe yang cukup berat ya, sehingga pada saat dia hanya bertahan 50 hari untuk setelah lahirnya. Oke, berarti ini masuk yang seperti tadi dokter sebutkan, masuk ke tipe 2 atau enggak dok, yang sudah dari dalam kehamilan? Kalau kita mau lihat tipenya mungkin harus lihat dari semuanya ya. Karena lihat semua klinisnya baru kita bisa nentuin ya ini tipe 1 atau tipe 2 atau tipe 3, karena kita nggak bisa lihat hanya dari satu indikator aja. Oke. Berarti banyak indikator untuk menentukan apakah ini tipe 1, 2, 3 atau 4 gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Diandra dan salam untuk temannya ya. Semoga tetap tabah gitu. Oke, dok, kita lanjut lagi tadi sebelum ada DM. Berarti anak-anak menjadi faktor yang ya harus tetap diwaspadai ya, karena kita ngomongin anak-anak kan proses tumbuh kembangnya belum maksimal. Ini juga menjadi penting untuk diwaspadai. Nah, itu sebenarnya bisa dideteksi nggak sih dok untuk osteogenesis imperfecta sendiri? Dideteksinya untuk gimana nih? Maksudnya sebelum lahir atau setelah? Mungkin sebelum lahir atau setelah lahir, mungkin nanti dideteksi apakah anak ini mengalami osteogenesis imperfecta atau enggak. Terutama untuk mungkin keluarganya ini dok, ada riwayat di sisilah keluarganya osteogenesis imperfecta gitu. Terus kemudian mereka melahirkan. Nah apakah kemudian mungkin selama proses kehamilan, persalinan, tumbuh kembangnya tidak ada masalah. Tapi kan mereka mungkin khawatir ini sebenarnya bisa nggak dideteksi sedari dini anak-anak mungkin karena ada riwayatnya, oh aku mau cek deh apakah anakku ini mengalami osteogenesis imperfecta atau enggak gitu. Itu bisa lakukan deteksi dini seperti itu atau enggak ini dokter Stacy? Oke, jadi pertama kalau kita curiga nih anaknya ini mempunyai osteogenesis imperfecta. Pertama yang paling gampang sebenarnya kita lihat dari, kan tadi saya sebut ya ada kelainan di mata. Jadi kelainan di mata itu namanya kelihatannya seperti blue sclera. Jadi yang bagian putih di mata itu dia terlihat lebih biru dibandingkan anak normal. Gitu. Kalau kita kan putih ya. Iya. Nah ini kelihatan kayak biru, tapi bukan biru-biru yang kayak tinta gitu ya, bukan. Tapi kelihatan kayak kebiruan gitu. Terus giginya juga terlihat lebih rapuh seperti itu. Kemudian yang kita bisa lihat lagi adalah wajahnya. Wajahnya tuh khas banget, kayak wajahnya triangular, kayak mungkin pernah tahu Humpty Dumpty. Oh oke. Nah kayak gitu, biasanya khas banget sih mukanya seperti itu. Kebanyakan anak dengan osteogenesis imperfecta ini kadang-kadang pada saat lahir bisa kita temuin, oh ya kok tiba-tiba ada yang patah tulangnya, misalnya tulang paha, tulang lengannya, itu kita harus curiga, meskipun
segala hal bisa terjadi, tapi tetap kita harus curigain. Gitu. Berarti memang ada beberapa kondisi yang indikasinya ini mengarah ke osteogenesis imperfecta. Nah, untuk pengobatannya sendiri dok, ini kan hanya bisa dikontrol. Ini apakah minum obat atau ada tindakan khusus? Kalau operasi kayaknya enggak ya dok ya, karena terlalu rapuh atau gimana itu dok? Untuk pengobatannya sendiri dan bisa berapa lama? Berapa lamanya berarti ya selamanya ya, karena ini terkontrol gitu dok? Betul, betul. Jadi untuk pengobatannya sendiri ini kita ada beberapa ya. Jadi ada yang penelitian dikasih growth hormone, jadi hormon pertumbuhan. Kemudian ada juga diberikan obat-obatan seperti bifosfonat atau obat-obat yang supaya dia memperlambat untuk pengeroposan tulang seperti itu. Sedangkan untuk operasi sendiri sebenarnya bisa banget. Jadi untuk anak-anak yang memang kalau kondisi tulangnya udah bengkok banget nih, terus mengganggu, itu kan bahaya kalau buat nanti dia ke depannya. Jadi itu justru harus dilurusin dengan operasi. Nah, operasinya seperti apa? Operasinya itu kita justru nggak boleh pakai pen itu yang untuk berat, intinya itu. Dan yang penting harus dikasih tahu ke orang tuanya, ke anaknya, harus dikasih semangat terus-terusan nih, supaya jangan merasa rendah diri, supaya jangan merasa sedih, merasa beda sama teman-temannya. Oke. Berarti sistem pengobatannya seperti itu ya. Ini ya semoga tidak ada yang mengalami OI lagi gitu ya dok ya, karena ini dari penjelasan dokter aja kita agak serem-serem gimana gitu ya, karena tulangnya terlalu rapuh seperti itu. Nah oke, tadi kan sudah dijelaskan semua tentang osteogenesis imperfecta oleh dokter Stisi ya. Memang penting bagi kita untuk menjaga kesehatan tulang, apalagi untuk mereka-mereka yang punya riwayat silsilah di keluarganya ada riwayat osteogenesis imperfecta. Nah dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas tips secara umum untuk menjaga kesehatan tulang seperti apa ya dok ya. Mungkin ini menjadi salah satu ikhtiar juga usaha upaya untuk meminimalkan setidaknya terjadinya osteogenesis imperfecta ketika tulang kita menjadi sehat gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Dr. Stisi Benedikta MKet Clean SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Omni Hospital Pulau Mas. Dr. Stisi, kita lanjut lagi ya dok ya. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas kupas tuntas, Dr. Stisi sudah menjelaskan secara detail apa itu osteogenesis imperfecta dan lain sebagainya seperti itu. Nah di segmen terakhir ini kita akan membahas secara umum tentang kesehatan tulang, gimana sih cara menjaga kesehatan tulang gitu ya. Baik yang memiliki riwayat OI atau tidak, ini penting sekali gitu ya. Apalagi masa pandemi, penting bagi kita untuk mengonsumsi atau melakukan hal-hal yang baik untuk kesehatan tulang. Yang pertama adalah konsumsi sayuran hijau. Sebenarnya seberapa penting konsumsi sayuran hijau untuk kesehatan tulang kita ini, Dr. Stisi? Jadi sebenarnya untuk sayuran itu memang kita intinya makan itu harus seimbang. Ya. Jadi sayuran hijau memang perlu banget buat menjaga kesehatan tulang. Gak cuma tulang aja sih sebenarnya. Kesehatan untuk pencernaan juga penting. Betul. Sayuran hijau ya. Banyak sumber serat yang tinggi gitu. Oke ya. Dan kalau ngomong pencernaan ya memang imun tubuh kita berasal dari pencernaan juga. Dan kalau kita ingin sehat tulang juga harus konsumsi sayuran dan intinya makanan dengan gizi yang seimbang seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya setelah sayuran hijau adalah berjemur di sinar matahari. Nah ini juga penting ya dok ya? Tuh bener banget. Kenapa sinar matahari? Karena sinar matahari itu mengaktifkan vitamin D yang ada di kulit kita gitu. Jadi penting banget sebenarnya memang berjemur di sinar matahari. Tapi yang harus diperhatikan kan sekarang kontroversial nih, pagi atau siang ya. Gitu. Itu betul. Tadi saya mau tanyakan dok, cuman agak takut. Jadi biar dokter Stisi aja yang menjelaskan. Gimana nih dok? Jadi memang sebenarnya untuk vitamin yang bagus diaktifkan itu adalah sinar matahari yang UVB. UVB itu memang paling banyak di siang hari. Tapi kita harus pikirin juga nih, jangan cuma tulangnya aja yang kita pikirin. Kalau sinar matahari yang UV indeksnya terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan kanker dari kulit. Nah. Ini kita harus hati-hati. Jadi jangan kalau mau siang boleh, tapi jangan kelamaan. Gitu. Dan yang paling penting juga satunya adalah sebenarnya berjemur itu bukan berjemur asal keluar ya, tapi berapa banyak
yang kulit kita yang terpapar. Gitu. Jadi berjemur tapi pakai payung, pakai jaket, ya percuma juga. Sunbath ya. Oke. Nah, tadi yang menariknya jamnya kira-kira di jam berapa dan durasinya idealnya berapa lama supaya tidak terlalu lama bisa menimbulkan skin cancer itu, Dok? Jadi sebenarnya kalau misalnya pagi ya dari jam 8, jam 9 itu di mana UV indeksnya masih sedikit, bolehlah sekitar 30 sampai 1 jam. Tapi kalau misalnya siang nih, siang kita mau berjemur jangan lama-lama, paling 15 menit aja, 20 menit itu cukup banget. Oke, udah cukup ya segitu ya. Oke, jadi sudah terjawab. Jam 1 kalau UVB itu. Oke. Jadi sudah terjawab ya pemirsa ya, gitu ya, selama ini menjadi kegundahan hati kami semua. Selanjutnya adalah untuk minum kopi sama obat pemicu pengeroposan tulang juga harus diminimalkan atau dihindari ya, Dok ya? Iya, sebenarnya kopi itu boleh, tapi dalam batas yang normal ya. Jadi jangan sehari bisa banyak sekali, itu bisa. Dan obat-obat yang bikin pengeroposan tulang itu contohnya salah satunya adalah steroid. Ini memang tidak boleh dikonsumsi secara terus-menerus. Oke, memang harus berhati-hati dan konsultasi ke dokter gitu ya, Dok ya. Yang terakhir olahraga juga baik ya, Dok ya. Kita takutnya kalau olahraga menahan beban malah sakit tulangnya. Ternyata baik ya, Dok, untuk kesehatan tulang. Betul, jadi olahraga itu sebenarnya kalau misalnya ini kita harus lihat dulu. Sebaiknya olahraga yang low impact. Jadi misalnya nih kalau kita ototnya belum kuat banget, jangan paksakan mau lari kenceng-kencengan. Jalan sehat aja, jalan santai 15-20 menit. Nanti minggu depan dinaikin lagi jamnya 30 menit. Kalau udah enak baru kita boleh coba lari. Oke, berarti biarkan tubuh kita itu mengadjust gitu ya, beradaptasi, jangan langsung dipaksakan gara-gara kita mau jadi atlet pandemi gitu ya. Pengen sehat selama pandemi jadi atlet mendadak malah jadinya kolaps gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Stacy Benedikta MCAT Clean SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Omni Hospital Pulau Mas sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga kita sehat-sehat terus ya, Dok ya. Dan juga keluarga Dr. Stacy juga di rumah sehat-sehat terus, dan salam untuk teman-teman nakes di Omni Hospital Pulau Mas. Selamat pagi Dr. Stacy, terima kasih. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahatidayatv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Matlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.